Hai Sobat Koper, dan ini adalah hari ke-6 kami di Hong Kong. Dan hari ini jadwalnya kami seharian ada di Disneyland Hong Kong ya. Tapi sebelum berangkat ke sana kami ingin cari sarapan dulu. Dan sarapan kali ini kami memilihnya acak dan belum pernah mencoba juga di resto ini. Nama restorannya adalah Lido Restoran yang berada di daerah Yau Ma Tei. Dan menu breakfast di Hong Kong ini kalau pagi rata-rata kalau bukan bubur ya jenisnya English breakfast seperti ini ya. Rata-rata orang Hong Kong kalau buka tokonya di atas jam 10 pagi. Jadi makanan sebelum jam 10 pagi lebih banyak menu yang seperti ini. Sebenarnya sih kita lebih suka menu makan siang ataupun makan malam ya. Karena kalau menu breakfast kayak gini sih nggak terlalu sampai demen banget. Soalnya kita biasanya sih brunch alias breakfast dan lunch dijadikan satu. Untuk rasa sih lumayan oke ya. Dan resto ini bukanya dari pagi jam 6 sampai jam 11 malam. Jadi menunya berubah ya kalau sudah masuk jam makan siang. Dan setelah selesai breakfast kami jalan kembali menuju ke arah MTR. Dan ini adalah hotel, kami menginap di daerah Jordan. Dan kita memang mau menuju MTR-nya melalui Jordan. Untuk menuju ke Disneyland ini bisa ada 3 cara ya, berarti naik taksi, naik bis, dan juga naik MTR. Tetapi paling cepat dan juga paling murah adalah naik MTR. Kalau naik bis ini lebih lama karena berhenti-berhenti di setiap stasiun yang ada, dan juga lebih ribet karena harus oper-oper bis juga. Dan biayanya juga lebih mahal ya dibandingkan dengan MTR. Apalagi kalau naik taksi, ini paling mahal jatuhnya. Kalau naik MTR ini juga harus oper, jadi kita dari Jordan ini menuju ke Lai King, terus pindah kereta ke Sunny Bay, dan dari Sunny Bay oper kereta lagi ke Disneyland. Terus untuk biaya dari Jordan ke Disneyland ini butuh sekitar 21 dolar Hong Kong. Dan enaknya kalau oper kereta kita nggak usah naik turun tangga juga ya, dan kita tinggal jalan ke seberangnya aja. Dan pemandangan dari Lai King ini ke Sunny Bay itu juga lewat atas, jadi tidak melewati bawah tanah. Jadi kita bisa melewati pemandangan yang laut dan juga perkotaan, jadi lebih asik ya untuk dilihat. Dan nanti setelah sampai Sunny Bay kita akan oper kereta MTR-nya ini lagi menuju ke Disneyland. Dan kita nggak usah naik turun tangga lagi ya untuk oper kereta MTR-nya ke Disneyland. Dan dari Sunny Bay ke Disneyland ini keretanya berbeda loh dengan kereta pada umumnya, karena model keretanya bertemakan Disney. Jadi model keretanya lucu ya, jendelanya gambarnya Mickey, bahkan handrailnya aja model Mickey juga. Dan tujuan kereta dari Sunny Bay ini hanya ada satu saja, yaitu ke Disneyland saja ya. Jadi yang naik kereta dari Sunny Bay pasti semuanya akan turun di Disneyland. Tapi kalau Sobat Koper masih ingin menikmati tema keretanya, karena kan nggak umum ya, boleh kok nggak turun. Nanti akan kembali lagi ke Sunny Bay, dan dari Sunny Bay akan kembali lagi ke Disneyland ya. Dan begitu keluar dari stasiun MTR-nya, kita bisa melihat tiang gapura bertuliskan Disneyland Resort Hong Kong ya. Kalau Sobat Koper sekedar ingin foto-foto tanpa ingin masuk ke Disneyland Hong Kongnya, bisa foto-foto di tiang gapura ini, karena masih gratis. Dan kita pun kalau berjalan lebih lagi ya, di bagian agak ujung ada kolam dengan patung Mickey berselancar di atasnya ikan paus. Ini juga bisa foto-foto di sini gratis juga. Jadi kalau Sobat Koper ingin foto seakan-akan pernah ke Disneylandnya Hong Kong tapi murah meriah, hanya bayar MTR, bisa foto di 2 tempat tadi ya, tiang gapura dan juga patung Mickey yang berselancar. Terus kemarin kita kan beli tiket Disney-nya kan online. Kita pikir harus tuker tiket dulu ya di counter tiketnya. Ternyata tidak perlu. Kita hanya perlu tunjukin QR code yang ada di tiket online kita dan di-scan di pintu masuk. Jadi kita bisa langsung masuk. Dan akhirnya setelah 10 tahun kami kembali lagi ke Disneyland Hong Kong. Wah, senang dan juga kangen sih. Dan juga di balik dari bangunan ini ada keretanya ya Sobat Koper. Kereta ini rutenya mengelilingi seluruh area Disneyland Resort. Cuman kali ini kita nggak naik keretanya. Lebih tepatnya karena kelupaan juga sih. Terus Disneyland Hong Kong ini dibukanya dari September 2005. Ada 7 area permainan dengan tema yang berbeda, antara lain tema Fantasyland, Adventureland, Tomorrowland, Grizzly Gulch, Mystic Point, Toy Story Land, dan juga Main Street-nya USA.
Terus di Disneyland ini Sobat Koper harus kuat ya imannya ya. Kalau enggak, pasti Sobat Koper dijamin akan belanja deh di sini. Dan kerennya mereka, tokonya nggak cuma satu saja ya Sobat Koper. Kalian akan disuguhin banyak toko merchandise nantinya. Dan hampir semuanya itu barangnya berbeda-beda. Harus siap-siap iman ya dan siapin kantong buat beli merchandise-nya. Apalagi kalau sudah bawa anak-anak, wah pasti kena palak deh. Terus di Disneyland Hong Kong ini terutama di area Main Street USA, Sobat Koper bisa sering ketemu dengan karakternya Disney ya, seperti Mickey, Donald, ataupun para princess-princess. Dan kalian bisa kok foto-foto dengan mereka, cuman tidak tentu selalu ada semua karakternya ya. Dan untuk area pertama yaitu Main Street USA, dan di area ini banyak toko merchandise-nya. Dan kita akan masuk ke salah satu tokonya ya. Dan ini dia di dalamnya. Wah, banyak dan juga penuh merchandise yang lucu-lucu dan juga unyu-unyu nih. Wah, Sobat Koper terutama yang cewek-cewek, hati-hati ya. Dijamin deh kena sihirnya barang-barang lucu yang ada di sini. Dan setelah berkutat lumayan lama juga, akhirnya beneran beli deh merchandise-nya. Dan setelah membeli merchandise Disney, kita lanjut jalan lagi ya. Dan di area Main Street USA ini penuh dengan bangunan dengan desain yang sangat instagramable buat foto-foto. Buat Sobat Koper yang suka foto, wah dijamin habis waktunya di sini ya. Karena model bangunannya pun keren-keren banget. Dan di sepanjang jalan area Main Street USA ini banyak banget juga toko-tokonya. Ada penjual popcorn, ice cream, snack, roti, dan juga ada beberapa cafe ataupun resto. Serta yang paling banyak adalah toko merchandise-nya yang pasti. Dan ini dia ikoniknya logo Disney, yaitu kastilnya para princess. Nah Sobat Koper, kalau ke Disney wajib dan juga harus foto ya dengan background kastilnya ini. Dan inilah peta dari Disney Resort Hong Kong, seperti yang kami info di awal bahwa kami bisa naik kereta keliling ke seluruh area Disney Resort. Cuman kemarin kami tidak naik ya karena kelupaan dan juga waktunya tidak cukup. Dan di main area kastil juga ada show-nya, dan waktu itu pas banget ya waktunya untuk show parade. Dan inilah show parade-nya. Dan show parade-nya ini berbeda ya dengan yang dulu kami lihat 10 tahun yang lalu. Jujur kali ini kok nggak spesial dan juga nggak mewah seperti dulu. Dulu saya lihat benar-benar bisa terharu ya karena show-nya benar-benar bagus dan juga mewah. Hampir semua karakter Disney itu ada dan berada di kereta dengan tema filmnya masing-masing. Cuman kali ini kok berbeda ya, nggak seperti dulu ya, mungkin karena efek pandemik jadi berubah dan juga ada pengurangan biaya show-nya ya, mungkin saja ya. Oke, kita sekarang ke Tomorrowland dan kita akan masuk wahana yang baru yaitu Iron Man. Oh iya Sobat Koper, kalau ke wahana yang ada di Disneyland ataupun seperti Universal Studio, selalu ingat ya kalau ingin masuk ke wahana akan selalu bertemu dengan banyak ruangan yang berkelok-kelok, seakan-akan nggak sampai-sampai ya ke ujung wahananya. Apalagi saat kondisi ramai pengunjung, pasti akan semakin terasa lama. Cuman mereka menyediakan tema yang berbeda-beda ya di setiap ruangannya biar pengunjung nggak terlalu merasa bosan saat antri, apalagi pas ramai pengunjung. Dan setelah melewati bukit dan juga lembah seperti Ninja Hattori, akhirnya kita ketemu juga dengan ujungnya nih. Dan kita dipinjemin kacamata 3 dimensi untuk melihat wahana Iron Man-nya. Di wahana ini Sobat Koper masih bisa membawa ransel dan juga masih aman untuk anak-anak ya. Untuk show Iron Man wajib ya dicoba, dan itu pakai 3D dan tidak terlalu ekstrim, jadi kalau bawa ransel pun masih boleh masuk dan ditaruh di bawah kaki. Dan kita akan masuk ke yang Ant-Man kali ini. Untuk wahana yang Ant-Man ini lebih baru ya dari Iron Man dan juga terlihat lebih ramai antriannya dibandingkan dengan wahana yang Iron Man tadi. Untuk wahana Ant-Man ini dalamnya juga lebih seru buat Sobat Koper yang suka dengan tembak-menembak pakai laser. Jadi kita akan naik kereta yang berkeliling dan kita punya tugas menembak sasaran sebanyak mungkin. Dan nanti kita akan diinfokan poin kita berapa banyak. Apakah kita jago menembak atau enggak, bisa ketahuan ya. Terus di setiap selesai permainan wahananya, Sobat Koper keluarnya akan selalu bertemu dengan toko merchandise lagi.
Selalu ya. Pinter sih mereka dan barangnya pun berbeda ya dengan toko-toko yang lain. Jadi ya mau ndak mau akan lihat sedikit-sedikit lah ya. Syukur-syukur kalau kena umpan bisa beli. Dan kita sekarang akan lanjut masuk ke wahana selanjutnya yaitu Hyperspace Mountain. Ini wahananya bertemakan film Star Wars. Dan di Hyperspace Mountain ini kata penjaganya ya di pintu awal masuk, buat yang ada penyakit jantung ataupun takut dengan kecepatan tinggi seperti roller coaster, disarankan jangan naik wahana ini ya. Walaupun wahana ini di dalam ruangan, cuman roller coasternya ini berkecepatan tinggi dan naik turun lumayan ekstrim. Terus di dalamnya tidak kami videokan ya karena suasananya jauh lebih gelap dari Ant-Man dan juga takut kameranya jatuh karena seperti naik roller coaster. Terus untuk yang bawa ransel, ini ranselnya masih bisa ya ditaruh di bagian bawah kaki, jadi tidak perlu disimpan di locker room. Oke, kita akan menikmati wahana ini dulu ya. A few moments later. Dan setelah selesai naik, kembali lagi ketemu dengan toko merchandise lagi ya. Berbeda nih barangnya dari Iron Man dan juga Ant-Man. Dan yang keren kita bisa customize lightsaber sesuai keinginan kita. Untungnya kita nggak ada yang fans berat sama Star Wars sih. Tapi malah kena sihirnya boneka lucu-lucu lagi. Ya sama aja deh. Habis masuk yang di Hyperspace Mountain lah. Yang Hyperspace Mountain ini agak kenceng ya untuk roller coasternya, tapi suasananya itu indoor dan gelap banget, jadi boleh dibilang nggak seberapa kelihatan untuk treknya. Mungkin kalau sobat koper seumpama ada penyakit jantung ataupun takut dengan kecepatan tinggi, lebih baik jangan masuk deh ya. Tetapi kalau yang buat suka yang seru-seruan, itu boleh masuk tuh, itu boleh dicoba, harus ya. Dan setelah selesai dari area wahana Tomorrowland, kita lanjut lagi ke areanya Fantasyland. Dan kita mencoba masuk ke wahana yang bernama It's a Small World. Ini kalau sobat koper suka dengan boneka yang bisa gerak-gerak dan juga memiliki tema negara yang bermacam-macam, ini cocok banget masuk ke wahana ini. Cuman buat sobat koper yang suka dengan yang seru-seru ataupun suka yang adrenalin, wahana ini nggak cocok ya buat kalian. Bisa bosen ya nanti. Dan antriannya pun juga panjang serta rame. Wahana ini memang cocok buat anak-anak karena kita hanya duduk manis di perahu dan kita menyaksikan pertunjukan boneka yang bernyanyi dan juga menari. Dan kalau sobat koper masuk ke wahana It's a Small World ini, setelah keluar, wah kami jamin ya sobat koper akan terngiang-ngiang terus dengan lagunya. Karena lagunya sama dan diulang-ulang di setiap tema negara, hanya beda bahasanya saja. Cuman ini lagunya kami kecilkan ya suaranya biar ndak kena copyright. Terus di bagian luarnya ini kita bisa menyaksikan parade boneka di setiap jamnya, seperti jam jadul yang ada boneka burungnya itu. Jadi setiap 1 jam akan keluar boneka-bonekanya untuk parade seperti ini. Dan sekarang kita akan makan dulu dan kita beli tiketnya ini yang sekaligus include 1 kali makan. Bisa ambil siang ataupun sore dan ada ketentuan harga serta lokasi tempat makannya ya. Dan kita memilih makan di Clopin Festival of Food dan ternyata makanannya sih menurut kami kurang sip ya sobat koper. Serius menurut kami sih mending mencoba makan di tempat lainnya saja. Jangan pilih yang di area makan bernama Clopin Festival di area Fantasyland. Menurut kami sih agak hambar dan juga kurang mantep bumbunya. Apalagi harga makanan di Disneyland ini tergolong mahal juga loh sobat koper. Setelah selesai makan di area jalan, kita selain bisa bertemu dengan karakternya Disney, kita bisa melihat beberapa mini show seperti atraksi 2 orang ini. Terus di area Fantasyland ini memang lebih cocok untuk anak-anak ya semua wahananya. Ada Dumbo the Flying Elephant, ada juga Cinderella Carousel, terus juga ada Fairy Tale Pandora dan juga Mickeyville Farm Magic. Cuman kita ndak masuk ya wahana ini karena sudah jadwalnya show Lion King di area Adventureland di gedung Theater in the Wild. Jadi kita akan langsung menuju ke areanya Adventureland dan juga masuk ke Theater in the Wild. Oh ya, untuk semua show ini sobat koper nggak perlu bayar lagi ya, dan juga wahananya semuanya ini juga sudah include di tiket kita, jadi nggak perlu bayar lagi. Di show ini sobat koper akan diceritakan dalam 3 bahasa, Mandarin, Kanton, dan juga Inggris. Ya kalau sobat koper sudah pernah melihat film Lion King pasti akan nyambung ya dengan show-nya ini. Cuman kalau belum nonton filmnya sih akan bengong ya, nggak ngerti ini ceritanya gimana dan juga karakternya ini siapa karena diperankan oleh manusia.
Terus untuk jadwal show-nya, Sobat Koper bisa lihat secara lengkap di website hongkongdisneyland.com ya. Dan untuk show Lion King ini ada 3 kali show dalam seharinya. Ini cocok banget ya buat Sobat Koper yang suka dengan teater gitu, karena kostumnya dan juga atraksinya sangat oke dan juga menghibur banget. Terus di Adventureland ini juga ada wahana seperti Jungle River Cruise. Jadi kita ini naik kapal dan juga berkeliling di sungai seperti di dalam filmnya Tarzan. Tapi kali ini kita nggak naik wahana ini ya, karena dulu sudah pernah naik dan biasa sih menurut kami ya, seperti naik kapal dan juga melihat suasana sungai dan juga hutan gitu. Dan kita lanjut lagi ya ke area selanjutnya, yaitu ke area Grizzly Gulch. Ini di area ini wahananya cukup ekstrim juga, yaitu naik roller coaster. Cuman antriannya ini lumayan panjang waktu itu, dan yang mau naik cuman berdua aja. Jadi diputuskan jadi naik juga ya di wahana ini. Cuman kalau dilihat-lihat sih lumayan seru ya. Jadi kalau Sobat Koper yang suka wahana adrenalin boleh mencoba wahana ini ya. Karena naik roller coasternya ini ada arahnya yang maju dan juga ada arahnya yang berjalan mundur. Terus kita lanjut lagi ke area yang selanjutnya, yaitu Mystic Point di sebelahnya dari area Grizzly Gulch. Dan kita masuk ke wahana yang bernama Mystic Manor, dan di wahana ini tidak ekstrim juga ya. Jadi anak-anak semua usia juga bisa masuk. Terus di wahana ini isinya sih kita duduk di kursi dan mengikuti adventure-nya si kera yang usil karena membuka benda bersejarah milik majikannya, yang ternyata keranya ini kesedot ke dunia lain. Dan di dunia itu banyak kejadian mistisnya. Nggak seram sih, justru kayak main bom-bom kar gitu, tapi nggak sampai tabrakan dengan kursi yang lain. Ya cukup menarik dan juga santai ya untuk wahana ini. Dan biasa setelah keluar wahana selalu ada toko merchandise lagi ya, yang barang-barangnya pun juga berbeda dari wahana yang lain. Dan setelah selesai dari Mystic Point, kita menuju kembali ke area Castle of Magical Dreams. Jadi tempatnya castle-nya princess ini, karena di sana ada show di panggung castle-nya ya. Di show ini Sobat Koper bisa melihat beberapa karakter Disney keluar ya dan menari, serta show-nya ini lebih condong ke nyanyian dari berbagai film animasi Disney. Terus habis selesai show kita berjalan kembali ke daerah Fantasyland dan melihat suasananya pun masih ramai ya. Kenapa kok masih ramai? Karena di Disneyland Resort ini ada yang spesial di jam 8 malam. Jadi sebelum wahana tutup ada show yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Fireworks Show. Dan show ini selalu ada setiap hari. Dan waktu itu pas kami ke sana pas bulan purnama juga. Jadi keren sekali ya posisi bulannya pas di samping dari Castle of Magical Dreams. Keren ya. Dan sekarang kita menuju ke area terakhirnya di Disneyland Resort Hong Kong, yaitu area Toy Story Land. Ini adalah area terakhir di Disneyland Hong Kong yang belum kita datengin dari awal tadi ya. Untuk wahana yang ada di Toy Story Land ini ada 3 jenis, yaitu RC Racer. RC Racer ini seperti main kora-kora di Dufan. Dan selanjutnya adalah Soldier Parachute Drop. Ini seperti main wahana paku bumi di Saloka, Jawa Tengah ya. Kalau wahana yang Slinky Dog Spin ini rasanya bikin pusing deh ya, karena cuman berputar naik turun, dan kalau yang nggak kuat, wah nih bisa mual nih rasanya. Dan di sini kita ndak naik wahana lagi ya, jadi kita cuman jalan-jalan saja menikmati suasana Disney di sore dan juga malam harinya sambil menunggu jam 8 malam untuk fireworknya. Untuk firework yang jam 8 malam ini Sobat Koper ndak boleh lewatkan dan harus ada di posisi yang enak dan juga strategis. Kalau bisa sih ambil posisi yang di tengah ya. Cuman biasanya sebelum jam 8 sudah penuh dengan orang yang pada nunggu firework tersebut. Dan hampir semua pengunjung berkumpul di areanya Castle of Magical Dreams ini. Dan suasana Disneyland di waktu malam ini juga nggak kalah cantiknya. Banyak juga lampu-lampunya dan juga lebih terlihat meriah ya. Oh ya, untuk Sobat Koper yang mungkin ada rencana ke Hong Kong di akhir tahun 2023 ini,
kemungkinan ada tambahan wahana area baru yaitu namanya World of Frozen yang rencananya akan dibuka pada November 2023 ini. Dan sambil menunggu jam waktu fireworknya, kita berkeliling untuk melihat di toko-toko merchandise, ya cuman berkeliling-keliling aja sih. Dan kita menuju ke Tomorrowland lagi untuk melihat expo shop nih, karena belum masuk juga ya ke tokonya ini, cuman lihat-lihat aja. Dan sebenarnya ada wahana area baru juga namanya Stark Expo yang lagi dibangun juga, cuman masih belum tahu ya selesainya di tahun ini ataupun tahun depan. Yang pasti dalam waktu dekat sih yang wahana World of Frozen yang selesai lebih dulu ya. Oh ya, Sobat Koper juga harus wajib mencoba popcorn yang ada di Disneyland ini ya, di stand counternya dekat Castle of Magical Dreams, karena itu enak banget popcornnya, nggak kemanisan dan juga rasanya pun empuk, enak banget. Dan ginilah suasana sebelum jam 8 malam nih, penuh ya dengan orang. Wah, kita kalau mau jalan aja susah banget ini, karena memang harus berdesakan dengan orang-orang yang sudah menunggu untuk fireworknya di jam 8 malam. Oh ya, untuk video fireworknya kita sendirikan ya di satu video biar nontonnya pun lebih puas dan tidak kita potong dari awal hingga akhir. Jadi ditunggu ya untuk video fireworknya. Dan beginilah suasana setelah selesai firework show-nya. Wah, langsung pada bubar dan jalan menuju ke pintu keluar semua nih. Dan kami sih tidak langsung pulang ya, karena pasti keretanya penuh dengan lautan manusia. Lebih enak menunggu dulu sambil makan popcorn santai-santai di sini. Soalnya lamanya firework itu sekitar hampir 20 menitan dan kami tadi video itu nggak pakai tripod, jadi ya tangan sampai keringetan dan hampir mati rasa. Soalnya harus steady ya, harus nggak boleh goyang dan nggak gerak selama 20 menit itu pengalaman yang tak terlupakan deh. Oh ya, Disneyland Hong Kong ini adalah Disneyland dengan paling kecil ya kapasitasnya di dunia. Tetapi dengan kapasitas terkecil aja bisa ramenya seperti ini ya. Dan kalau keliling pun juga bikin gempor loh di setiap wahananya. Oh ya, Sobat Koper, kalau ingin ke Disneyland dan benar-benar ingin semua wahana dimasukin, wah, ini harus ambil tiket yang paling mahalnya ya, biar ndak antri dan juga bisa eksklusif gitu. Soalnya kalau naik semua wahana dalam satu hari kok rasanya ndak mungkin juga ya, apalagi pas weekend ataupun hari libur, pasti antrinya panjang juga. Disarankan sih mending pas hari kerja di hari Senin sampai Kamis, dan kalau bisa sih jangan di bulan sekitar Mei sampai Juli ya, bulan-bulan panasnya di Hong Kong, karena itu sangat panas banget. Paling enak sih di bulan antara Januari sampai Maret, itu bulan-bulan yang sejuk, enak banget di sana. Dan selama Sobat Koper menunggu antriannya biar mulai sepi ya, antrian MTR-nya, bisa foto-foto di area Main Street-nya USA, karena kondisinya pun sangat instagramable ya waktu malam, penuh dengan lampu-lampu yang menyala dan juga suasananya pun menjadi lebih estetik. Ataupun melanjutkan belanja merchandise di toko-toko yang ada, siapa tahu duitnya masih sisa ya, jadi bisa dibuat belanja gitu. Oh ya, untuk merchandise yang paling murah meriah hore di Disneyland ini adalah cetakan koin ya. Jadi ini harganya cuma 5 dolar Hongkong aja. Terus ini lempengan koin di-press dengan gambar yang kita pilih. Nah, jadinya seperti ini nih. Dan akhirnya saatnya berpisah lagi ya dengan Disneyland Hong Kong, dan semoga kita berjumpa kembali di Disneyland negara lain saja ya. Ya biar bisa keliling gitu. Pengennya sih kalau bisa ya keliling Disneyland di seluruh dunia ya. Siapa tahu jadi kenyataan. Aminin aja deh. Oke Sobat Koper, sampai di sini dulu video jalan-jalan kami di Disneyland Hong Kong. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat Sobat Koper yang ada rencana berlibur ke Hong Kong dan ke Disneyland. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai, dan jangan lupa ya dukung kami dengan cara subscribe, like, dan juga share video ini ke sahabat vacation kalian. Nantikan terus kelanjutan video kami ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya Sobat Koper. Bye bye.